warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, nomor induk mahasiswa 18032110080. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil riset pemasaran dan perilaku konsumen mengenai komoditas kopi. Berikut adalah video presentasi dari saya. Riset pemasaran dan perilaku konsumen komoditas kopi. Definisi. Riset pemasaran adalah kegiatan perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis dari data atau penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan perilaku konsumen sendiri adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Selanjutnya yaitu analisis perilaku konsumen. Metode yang digunakan dalam analisis perilaku konsumen yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan analisis conjoint. Data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu penyebaran kuesioner, di mana respondennya ini adalah 20 responden yang kami tentukan. Dan bentuk data yaitu kuantitatif. Analisis conjoint menentukan keunggulan dari penggunaan analisis conjoint sendiri, yaitu menentukan komposisi produk yang paling disukai oleh konsumen dan membuat estimasi pangsa pasar suatu produk tertentu yang berbeda tingkat atributnya. Jadi dalam analisis perilaku konsumen, saya menggunakan pendekatan atribut suatu produk. Nah, ini adalah atribut yang saya gunakan, jadi ada 6 atribut, di mana ada yang pertama yaitu produk, dan level yang digunakan yaitu kopi instan dan kopi tubruk. Untuk tempatnya sendiri yaitu kedai, kafe, kopi, rumah. Untuk atribut ketiga yaitu alasan mengonsumsi kopi, yang pertama itu gaya hidup, kegemaran, manfaat. Untuk atribut durasi mengonsumsi kopi itu 2 minggu sekali, setiap minggu lebih dari sekali, dan setiap hari. Untuk atribut promosi, tingkatan levelnya itu ada iklan TV dan melalui promosi langsung. Untuk pengeluaran, di sini ada 3 level yaitu 5.000 sampai 10.000, 10.000 sampai 20.000, dan 20.000 sampai 50.000. Nah, setelah dianalisis menggunakan aplikasi SPSS, dapat diketahui dari tabel dari output SPSS, yaitu untuk produk itu memberikan utility estimate-nya min 2,60 kopi instan, kopi tubruk itu adalah 0,260. Untuk tempat yaitu yang paling besar yaitu ada di ini, kafe kopi. Untuk alasannya itu responden atau konsumen itu yang paling tinggi ada di kegemaran dengan nilai 0,075. Untuk durasinya yaitu responden yang paling tinggi yaitu 2 minggu sekali dengan nilai 0,215. Untuk promosi yang paling tinggi itu ada di promosi langsung. Untuk pengeluarannya, responden atau konsumen yang paling ditentukan yaitu 5.000 sampai 10.000. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih menyukai produk kopi tubruk dengan tempat konsumsi kopi di kafe. Alasannya itu konsumen mengonsumsi kopi yaitu kegemaran. Konsumen lebih banyak mengonsumsi kopi setiap 2 minggu sekali melalui promosi langsung. Mayoritas konsumen mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000 sampai Rp10.000 untuk mengonsumsi kopi. Dari tabel output kedua yaitu importance values, dapat diketahui bahwa yang paling tinggi nilainya itu ada di pengeluaran. Jadi atribut pengeluaran yaitu atribut yang paling ditentukan atau dipilih oleh konsumen.
Langsung saja, tingkat atribut dengan nilai kepentingan paling tinggi dengan nilai 24,181 merupakan variabel pengeluaran. Bagi konsumen, pengeluaran merupakan atribut dalam menentukan mereka mengonsumsi kopi atau tidak. Selanjutnya, atribut alasan mengonsumsi kopi merupakan atribut dengan nilai kepentingan kedua. Lalu, durasi mengonsumsi kopi juga mempengaruhi konsumen dalam mengonsumsi kopi. Dilanjutkan dengan tempat mengonsumsi kopi dan produk kopi. Konsumen tidak melihat jenis promosi yang dilakukan, jadi promosi menjadi atribut yang tidak penting bagi konsumen. Mengapa saya mengatakan tidak penting? Karena di sini dapat diketahui bahwa promosi memiliki nilai yang paling kecil. Untuk korelasi sendiri, di sini dapat diketahui bahwa Persian Air dan Kendall Tau ini nilai SIG-nya 0,000 dan 0,000. Dengan kata lain, preferensi konsumen sebesar 92,8% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner, sedangkan sisanya sebesar 7,2% dipengaruhi oleh faktor lain selain pada model. Pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suci Agriva dan Andrikis Rosunigono pada tahun 2020 yang berjudul Persepsi dan Preferensi Konsumen terhadap Produk Madu di PT Kembang Joyo. Atribut yang mempengaruhi diantaranya atribut produk dan atribut promosi. Pada atribut produk, konsumen memberikan penilaian sebesar 312, sedangkan atribut promosi, konsumen merasa setuju melalui media offline langsung dengan nilai 284. Nah, tingkat kepentingan atribut secara berturut-turut pada penelitian Suci Agriva dan Andrikis Rosunigono ini, yaitu atribut kemasan, atribut jenis, atribut rasa, dan atribut harga. Nah, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang saya lakukan bahwa promosi langsung atau offline lebih diminati oleh konsumen dengan nilai 0,030. Barang-barang dan jasa. Hasil riset pemasaran yang saya lakukan yaitu terhadap konsumen, saya menggunakan 10 pertanyaan kepada konsumen, yaitu hasil pertama, berdasarkan hasil survei konsumen mengetahui kopi tubruk atau kopi giling. Nomor 2, kualitas kopi tubruk lebih rendah daripada kopi instan. Responden dalam hal ini memberikan jawaban sebesar 57,1% yang tidak setuju. Jadi, responden tidak setuju bahwa kualitas kopi tubruk itu lebih rendah daripada kopi instan. Yang ketiga, kopi tubruk memiliki harga terjangkau. Hal ini di responden menyatakan sebesar 85% setuju. Kopi tubruk memiliki kemasan yang menarik. Mayoritas konsumen tidak setuju. Hal ini terlihat dari jawaban responden sebesar 52,4%. Yang kelima, itu responden menyatakan setuju senilai 57,1% kopi tubruk mudah ditemui di pasar tradisional atau di supermarket. Hasil riset pemasaran selanjutnya, nomor 6, responden menyatakan setuju terkait kopi tubruk memiliki manfaat yang berbeda daripada kopi instan, sebesar 57,1%. Yang ketujuh yaitu kopi tubruk aman dikonsumsi setiap hari. Responden menyatakan setuju dengan persentase 42,9% terkait pernyataan tersebut. Responden menyatakan tidak setuju sebesar 52,4% terkait dengan kopi tubruk mudah dicari daripada kopi lainnya. Pertanyaan nomor 9 yaitu kopi tubruk mudah disajikan dalam berbagai kemasan. Dalam hal ini konsumen menyatakan setuju 61,9%. Responden dan 14,3% responden tidak setuju. Responden menyatakan setuju sebesar 66,7% terkait dengan kopi tubruk memiliki aroma rasa yang berbeda daripada kopi lainnya. Nah,
Kesimpulan pada hasil mini riset yaitu berdasarkan hasil survei yang dilakukan, responden mengetahui tentang kopi tubruk atau kopi giling. Keunggulannya yaitu memiliki aroma, rasa yang berbeda dengan kopi lainnya, di mana responden memberikan respon terhadap pernyataan ini sebesar 66,7% menyatakan setuju. Sedangkan pada riset perilaku konsumen, berdasarkan hasil analisis terhadap komoditas kopi, kombinasi atribut yang menjadi pilihan konsumen secara berurutan yaitu produk kopi tubruk dengan tempat mengonsumsi cafe coffee, alasan mengonsumsinya karena kegemaran, durasi mengonsumsi 2 minggu sekali, melalui promosi langsung atau offline, dengan pengeluaran Rp5.000 sampai Rp10.000. Dengan urutan tingkat kepentingan atribut pengeluaran, atribut alasan, atribut durasi, atribut tempat, dan atribut produk, serta atribut promosi. Nah, itulah hasil mini riset saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.